Halo teman-teman semua, welcome to Dandelion Tarot. So this is my first video on YouTube. Dan di video ini aku mau membacakan kalian tarot reading terkait perasaan orang yang sedang kalian pikirkan saat ini, perasaan orang yang sedang kalian fokuskan saat ini. Dan kalau nanti semisal di pembacaan terbaca bagaimana juga POV orang ini terhadap kalian, ini bakal aku bacain juga karena biasanya itu bakal kelihatan juga seperti itu. Tapi sebelum masuk ke pembacaan, aku mau kasih disclaimer dulu bahwasanya ini adalah general reading. Jadi kalian tuh nggak bisa minta aku ini untuk benar-benar 100% resonate terhadap kondisi kalian tuh nggak bisa. Intinya kalian sesuaikan aja dengan kondisi yang sedang kalian alami, koneksi yang sedang kalian alami seperti itu. Dan mungkin aja ini bisa resonate-nya nih 30%, 40%, 50%, 70%, 80%. Atau kalau mungkin energinya nih lagi kencang banget itu bisa resonate sampai 90-an% seperti itu. Tapi aku akan usahakan membaca dengan detail, membaca dengan seksama gitu ya, energi yang masuk dan intuisi, menggunakan intuisi aku juga seperti itu. Dan juga ini adalah pembacaan ini sifatnya adalah timeless reading ya. Jadi kapanpun kalian membuka ini video, kapanpun kalian menonton ini video, ya energinya bakal tetap nyambung gitu, energinya bakal tetap masuk seperti itu. Jadi gak usah khawatir semisal kalian membuka ini video 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, kayaknya udah gak resonate deh, ini udah lama. Enggak kayak gitu ya guys ya. Kalau dalam dunia energi itu tidak ada yang namanya kadaluarsa, tidak ada yang namanya batas waktu seperti itu. Jadi ketika kalian membutuhkannya 1 tahun kemudian, ya udah berarti memang energi yang terbaca tuh nanti bakal menyesuaikan di 1 tahun saat kalian membuka ini video seperti itu. Aku juga menyediakan private trading juga ya untuk teman-teman yang membutuhkan apabila ingin pembacaannya ini secara lebih kompleks, secara lebih detail seperti itu. Nanti aku bakal menyertakan nomor WA aku di description box video ini dan juga ada price listnya juga seperti itu. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja. Kita masuk ke pile ya. Jadi di sini aku menyediakan ada 2 pile, yaitu pile nomor 1 nih ada sirkam bunga mawar ya, nih sirkam bunga mawar. Dan pile nomor 2-nya nih aku menyediakan ini ada sirkam bunga juga, tapi dia silver gitu. Karena sebenarnya aku bingung gitu ya guys ya, mau apa gitu pilenya, tapi tiba-tiba aku melihat ini sirkam, jadi yaudah pakai sirkam aja gitu. Dan kalau misalkan kalian bingung memilih apa yang mana ya, yang sekiranya nih energinya nih cocok buat aku, memanggil aku, intinya follow your intuitions aja guys. Jadi apapun, misalkan pertama kali kalian melihat pile dari bunga mawar ini tertarik, ya udah kalian langsung pilih pile itu seperti itu. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir sih kalau misalkan memilih pile gitu. Oke. Mungkin juga kalian bisa pause juga video ini kalau kalian bingung untuk memilih. Oke, langsung aja aku lanjut ke ini ya, pembacaannya. Mulai dari pile 1 dulu, yaitu pile bunga mawar. See you guys. Kita langsung mulai aja pembacaannya. Ini aku nge-shuffle cardsnya itu di balik kamera ya, karena susah gitu. Agak susah kalau misalkan dari sini gitu ya. Jadi aku dari balik kamera. Dan kalian aku minta untuk fokus, untuk tarik nafas, buang nafas pelan-pelan gitu ya. Jujur aku udah agak ngerasa berat dari sekarang. Oke, kita mulai ya tanpa berlama-lama. Bagaimana sih perasaan orang yang kalian pikirkan saat ini kepada kalian ya? File number 1. Wow. Oh, ini ada jumping card ya. Dan emang aku ngambilnya nih jumping card. Karena kalau menurut aku pribadi, kalau ngambil jumping card itu tuh lebih powerful gitu ya. Lagi pengen ngambil jumping card aja juga sih sebenarnya. Oke, ini dari sini sebenarnya udah bisa kebaca sebenarnya ya, tapi kayak kurang detail gitu. Jangan di skip ya guys ya, kalau aku lagi ngambil energi kalian. Kalau di skip takutnya gak ketarik dengan sempurna gitu. Oke.
Oke guys, ini udah ada banyak kartu yang jumping. Aku mau ngerapihin dulu ya. Aku rapihin dulu ya sebentar. Ini udah aku rapihin ya guys ya. Di sini aku narik ada 8 kartu dan bottom of the decknya ini, aduh. Sorry aku salvok, ada yang jatuh tadi. Ada 8 kartu ya. Dan bottom of the decknya ada the moon. Ya, oke. Ini sebenarnya kalau dari bottom of the deck ini kita bisa lihat nih dari overall semua ini sebenarnya ini powerful banget, sebagus itu guys. Kalau kalian bisa tahu ini tuh bagus banget gitu, dari perasaan dia, bahkan bukan cuma perasaan dia aja, POV dia ke kalian itu tuh sangat kebaca di sini gitu. Dan karena ini general reading, jadi tuh kalian tuh sesuaikan aja gitu ya dengan kondisi kalian saat ini, dengan seseorang yang kalian tanyakan juga nih siapa gitu posisinya di hidup kalian gitu. Oke, jadi di sini dari The Moon, di sini emang ada ketidakpastian, ketakutan, insecurity gitu ya. Tapi energi apa bottom of the deck ini gitu ya, dibalik dari perasaan yang sebagus ini gitu guys. Jadi jadi perasaan orang yang lagi kalian tanyain ke kalian sekarang ini tuh, gue nih salvok sama ini nih, ada Ten of Cups, Ace of Pentacles, sama Six of Cups ya. Ini powerful banget, ditambah yang kartu-kartu lainnya tuh sepowerful itu juga. Jadi sebenarnya perasaan orang yang lagi kalian tanyakan ke kalian ini tuh ada perasaan nyaman dan perasaan ingin serius gitu. Kalaupun misal dari dia tuh belum ada action, dia tuh pengen adanya action, pengen adanya suatu new beginning gitu dengan kalian, pengen, atau mungkin yang hubungannya tuh separations gitu ya, yang emang lagi menjauh, yang emang lagi nggak ada komunikasi, yang emang lagi nggak ada kabar, nggak ada bertukar kabar, tuh pengen sebenarnya untuk bisa nge-reach out, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mungkin menjalin kedekatan lagi kayak dulu. Karena di sini aku ngelihat juga nih ada energi orang di masa lalu gitu ya. Ada energi orang yang mungkin mantan pacar, yang mungkin teman lama, atau mungkin orang yang pernah kalian dekat dulu, atau mungkin orang yang pernah kalian kenal dulu, terus udah gak ada komunikasi, udah gak ada ketemu, atau mungkin tiba-tiba ketemu lagi di sesuatu ketidaksengajaan semesta gitu ya guys ya. Oke. Sorry sebelumnya karena rumahku nih dekat jalan raya, jadi ada berisik-berisik gitu, harap maklumi ya guys ya teman-teman sekalian. Oke, jadi emang aku tuh ngerasain energi yang kayak gitu, tapi emang dari dianya ini balik lagi ke bottom of the decknya nih. Aku tarik 2 kartu ya, di belakang kartu bottom of the deck ini ada Nine of Wands. Kayak sebenarnya dia tuh pengen coba untuk reach out, pengen coba maju, pengen coba jalin komunikasi, tapi sebenarnya dia nih ngerasa nggak yakin. Dia tuh ngerasa kayak takut ditolak, atau mungkin takut nggak, kalau misalkan ini hubungannya ini pacaran gitu ya, mungkin dia tuh pengen melangkah ke jenjang yang lebih serius gitu. Pengen lebih bisa membahagiakan kamu, tapi di sisi lain dia juga kayak ada sisi takut. Di sini ada perasaan insecurity, takut nggak cukup baik. Ini kalau posisinya udah pasangan ya, takut nggak cukup baik, takut nggak bisa bikin bahagia. Kalau misalkan posisinya masih pertemanan, atau mungkin seseorang dari masa lalu yang datang lagi, atau ingin menjalin komunikasi, ini tuh perasaannya tuh cukup positif terhadap kalian. Tapi di sini ada takut ditolak, takut emang nggak sesuai harapan, takut nanti respon dari kalian ini tuh nggak sesuai dengan yang mereka harapkan kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi ya nih. Ada ini kayak mereka tuh kagum banget gitu ya guys ya sama kalian. Mereka tuh sekagum itu sama kalian karena aku lihat kalian ini memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, karakter-karakter yang emang mandiri, cewek-cewek. Mungkin kalau yang cewek-cewek bahasanya pekerja keras tuh, wanita karir banget kayak gitu. Emang yang sangat-sangat berorientasi terhadap masa depan, terhadap pekerjaan, yang bener-bener gimana caranya fokus lah terhadap financial, hal-hal financial gitu ya. Nah, jadi tuh di mata mereka yang kalian tanyakan ini mereka tuh kagum banget gitu sama karakter mandiri dan kesuksesan kalian. Atau mungkin yang masih merintis, atau ini kayak kalian tuh terlihat seseorang yang memang bisa diajak untuk membangun masa depan bareng gitu guys. Kalian tuh terlihat sebagai seseorang yang emang bisa untuk diajak serius kayak gitu. Tapi memang balik lagi masalahnya nih ya teman-teman. Masalahnya adalah
dari orang ini tuh memang ada insecurity, dia tuh nggak pede, mungkin takut nggak cukup baik, atau mungkin dia ngerasa kayaknya gue nggak sebagus itu, kayaknya gue belum mencapai titik itu gitu, kayaknya gue harus ada yang diperbaiki dari diri gue dulu deh gitu. Kayaknya orang ini tuh kayak apa ya, nggak yakin gitu kali ya, ada insecurity gitu dalam diri dia kayak gitu. Jadi dia juga selain melihat sebagai cewek yang mandiri, berkarakter gitu, sukses gitu ya. Jadi tuh si orang yang kalian tanyakan itu juga melihat kalian tuh sebagai tipe-tipe cewek yang menarik gitu. Atau kalau misalkan cowok, kalian tuh berkarisma gitu, percaya diri, terus juga mandiri kayak gitu. Kayak apa ya, kayak enak dilihat gitu, orangnya rapi gitu. Kalau tahu cara menempatkan diri, tahu cara berpakaian, aku ngerasa energi-energi yang kayak gitu ya. Dan apa ya, mereka melihat kalian itu sebagai orang yang emang bisa diandalkan gitu, kayak orang yang emang apa ya, mapan, apa ya, kayak nggak tahu, aku nggak tahu ya guys ya, tapi aku ngerasa energi orang yang kalian tanyain ini tuh ketika berhubungan dengan kalian, rasanya tuh kayak percaya aja gitu, kayak nyaman aja, kayak apa ya, rasanya kayak kembali ke rumah. Aku ngerasa energi kayak gitu, kayak mungkin ini orang juga melakukan comparing juga gitu ya dengan orang lain, kayak misal kayaknya gue kalau sama orang lain nggak begini deh, kayaknya gue trust issue, atau mungkin kayaknya nggak bisa segampang ini percaya, atau nggak bisa segampang ini untuk ngebuka hati dan lain sebagainya, tapi kalau sama dia tuh beda gitu. Aku ngerasain energi yang kayak gitu, kayak sangat-sangat wow banget kalian yang memilih pile number 1. Terus di sini nih ada The Fool ya. The Fool ini tuh apa ya, bisa merepresentasikan dari memulai suatu hal baru dari nol gitu ya. Salah satunya itu. Jadi ada sebenarnya energi impulsif dari diri orang yang kalian tanyain ini lewat kartu The Fool. Kayak dia tuh punya dorongan kuat untuk mengambil langkah maju ya, langkah nyata. Mana tadi ya, ada Ace of Pentacles nih, aksi nyata, langkah nyata gitu. Sebenarnya pengen, mereka ini udah ada dorongan gitu, udah ada keinginan impulsif gitu. Kayak walaupun mungkin dari sisi dia tuh juga ngerasa ada ketidakpastian gitu ya, atau mungkin juga dia gengsi gitu mau maju, kayak masa iya sih, ntar kalau gue ditolak gimana, nggak mau, nanti gue gengsi, gue malu. Nah aku juga ngerasa energi kayak gitu guys. Dan ya mungkin aku nggak bisa apa ya, membilang pastinya kapan ini orang nih bakal maju atau bakal coba untuk mengambil langkah baru gitu ya, untuk mendekatin kalian atau mengambil berkomunikasi dengan kalian. Tapi emang dari segi keinginan dan niatnya udah ada kepikirannya, udah ada dari orang ini gitu. Tapi memang masih kehalang gengsi karena takut juga, nggak yakin juga gitu ya. Dan mungkin ketika dia nantinya bakal bener-bener action ke kalian gitu, bakal ada fase dimana dia tuh berpikir kayak bodo amat deh, gue mau coba aja nekat deketin dia, karena kalau misalkan nggak sekarang lagi, kapan lagi gitu, yang ada nanti dia keburu digebet sama orang lain kayak gitu. Ada energi kayak gitu. Dan ya intinya ini orang nih kalau misalkan sama kalian, ya gue mungkin juga kalian ini tuh orang yang emang positive vibes gitu ya, orang yang emang enak gitu untuk diajak hangout, cerita, ngobrol, asik gitu. Mungkin orangnya juga bisa rame gitu, ramah, baik gitu ya. Dan ya dia ngerasa nyaman gitu, kayak ada apa ya, dia selalu ngerasa happy, selalu ngerasain positive vibes dari kalian gitu. Karena bener-bener sebagus itu guys, perasaan dia ke kalian itu sebagus itu. Tapi emang balik lagi kehalang sama dianya yang belum yakin, dianya memang ngerasa mungkin belum cukup baik. Emang sebenarnya permasalahan ini bukan ada di diri kalian, tapi memang dari si orang ini kayak gitu. Jadi kalau bisa aku simpulkan gitu ya dari pembacaan ini untuk pile nomor 1, emang perasaan si orang yang kalian tanyain ini tuh ke kalian tuh sangat-sangat positif, sangat-sangat bagus. Kayak ibaratnya kalian tuh emang seseorang yang emang sesuai gitu dengan nilai. Sorry, ada motor lagi gitu ya guys ya. Oke, aku lanjut. Aduh jadi ngeblank. Jadi intinya dia tuh kagum banget sama potensi karakter sih. Aku ngebacanya di situ lebih ke karakter ya, karakter kalian gitu. Dan kagum banget sama kemandirian kalian gitu, ngerasa nyaman kayak pulang ke rumah, ngerasa nyambung, ngerasa klop, ngerasa kayak dimengerti gitu. Dan emang orang itu sebenarnya pengen apa ya,
misal kalau misalkan kalian masih berteman, pengen ngelangkah yang lebih lagi dari teman, atau mungkin kayak kolega-kolega di kantor gitu ya, pengen untuk bisa menjadi lebih dekat lagi gitu ya, ada suatu koneksi yang nyata, pengen coba untuk ngedeket, nge-reach out kayak itu tuh ada gitu sebenarnya, pengen coba untuk nekat ngedeketin, kayak udahlah, masa bodoh dengan gengsi, masa bodoh dengan malu nanti gimana responnya nggak sesuai atau gimana, sebenarnya pengen gitu. Tapi emang permasalahannya ada di diri orang yang sedang kalian tanyain ini kayak gitu. Dan emang aku juga ngerasa energi dimana saking si orang yang kalian tanyain ini tuh respect sama kalian, ngehargain kalian saat ini banget, itu tuh sebenarnya mereka itu tuh lagi ngerasain dualitas gitu ya, dualitas kayak di satu sisi happy banget gitu ya, bisa kenal kalian, bisa tahu kalian, atau mungkin yang tiba-tiba ketemu nggak sengaja orang masa lalu kalian ketemu lagi tuh happy banget, tapi kayak dia juga bingung gitu, kayak deg-degan setengah mati, aduh takut gue cukup baik nggak ya buat dia, gue cukup oke nggak ya buat dia, kayak gitu sih. Aku ngerasa energi yang kayak gitu ya teman-teman, kayak lucu banget gak sih? Oh my god, selamat banget untuk kalian ya. Intinya kalian diafirmasi positif aja sih untuk orang-orang kayak gini, karena sebenarnya kalau orang kayak gini tuh emang musuhnya ini udah diri dia sendiri gitu, bagaimana caranya dia menghandle diri dia sendiri gitu ya. Ya intinya di situ. Oke, jadi kita lanjut ke pile number 2. Di sini ada circum, di bentuknya ini kayak silver circum aja kita bilangnya ya. Ya jadi kita mulai ya, bagaimana sih perasaan orang yang lagi kalian fokuskan ini terhadap kalian gitu. Oke, jadi aku nanti bakal ngambil energinya ini dari belakang kamera ya, karena agak susah kalau aku nge-shuffle dari sini, dan karena aku juga ngambilnya jumping card juga, jadi nanti bakal susah juga, bakal kemana-mana gitu ya. Oke, jadi intinya kalian tetap fokus, tarik nafas yang dalam, jangan deg-degan, pikirannya difokusin aja gitu ya. Oke. Aku bakal nge-shuffle cardnya dari belakang kamera ya. Aku mulai nge-shuffle ya guys. Oke. Gimanakah perasaan yang dihembuskan oleh pile number 2? Yang sangat bersama kalian ini pile number 2. Oke. Wow. Jangan di skip ya guys ya, karena biar pengambilan energinya benar-benar komprehensif dan ketarik juga energi dari kalian. Oke. Oke. Jujur ini aku ngerasa lebih berat dari pile number 1 ya energinya. Terus ya guys ya, aku rapihin dulu. Oke guys, udah aku rapihin ya. Di sini bottom of the deck ini ada Knight of Swords. Karena jujur, kayaknya nih yang di depan tadi nih yang udah aku ngerasa berat nih, energi dari pile number 2 ya. Wow, aku harus beberapa kali narik nafas dalam-dalam karena berat banget. Jujur ini agak sesek di aku juga. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di sini nih mayoritas ini adalah elemen tanah ya, elemen tanah sama elemen udara. Jadi sebenarnya dari energi yang diambil ini menunjukkan
bahwasanya nih orang yang lagi kalian tanyain ini tuh kayak lagi apa ya bahasanya, lagi kejebak di dalam isi kepalanya sendiri gitu. Orang yang lagi kalian tanyain itu merasa stuck, terus terjebak terjebak sama pemikiran dia sendiri gitu, overthinking, anxiety, ketakutan gitu ya. Sebelumnya mohon maaf ya guys kalau misalkan lagi berisik gitu, karena ada keponakan aku juga. Jadi aku usahakan untuk bisa tetap fokus ya membaca energi dari kalian, dari orang yang kalian tanyain ini. Oke. Jadi di sini ada Eight of Swords nih ya. Pertama aku langsung salfok sama kartu ini gitu ya nih. Oke, jadi orang yang lagi kalian pikirkan ini, yang lagi kalian tanyakan ini, lagi ngerasa apa ya bahasanya, ngestak gitu, bingung harus berbuat apa, harus kayak gimana, ngerasa jalan di tempat gitu, ngerasa nggak tahu harus gimana gitu ya. Mungkin kalau kasusnya nih PDKT misal, kalian sesuaikan aja lah deh ya dengan kondisi kalian saat ini gitu. Kalau kalian lagi PDKT gitu, nih orang nih pengen maju ngedeket gitu, tapi sebenarnya dia tuh ngestak, bingung harus berbuat apa, harus gimana. Ada sisi gengsi juga sebenarnya ya, gengsi untuk maju, gengsi untuk menunjukkan perasaan, atau mungkin lagi buntu gitu, kayak hubungannya sama kalian ini tuh ngestak, hubungannya sama kalian ini tuh kayak kok kayaknya gini-gini aja ya, nggak ada kemajuan, udah dari lama kita kayaknya gini-gini aja. Jarak yang gue tempuh ini tuh nggak ngebuat kita tuh kok jadi kayak makin deket, makin baik, makin bagus, kok jadinya emang kayak nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Aku ngerasa energi kayak gitu. Dan jadi mungkin juga orang yang lagi kalian tanya ini tuh lagi menarik diri gitu dari diri kalian, karena ngerasa capek mental, capek hati, capek kayak orang capek gimana sih teman-teman, kayak capek gitu, pengen butuh waktu sendiri gitu. Aku ngerasa itu, jadi kayak dia pengen untuk menyembuhkan diri mereka dulu, ingin memulihkan energi mereka dulu, ingin mental rest gitu ya. Dan jadinya ini di sini aku melihat emang ini orang nih lagi pasif gitu ya sama kalian, lagi pasif, lagi nggak ada pergerakan ya. Yang sebenarnya dia pengen maju, pengen bergerak gitu, tapi dia lagi ngestak. Kalaupun mau maju bingung, gue harus mulai dari mana, gue harus maju gimana, dan lain sebagainya kayak gitu. Emang aku lihat di sini lagi ada jarak ya kalian sama orang ini tuh, lagi ada jarak gitu. Ini orang juga lagi pasif juga gitu sama kalian yang memilih pile number 2 gitu ya. Oke. Dan di sini POV dari orang ini ke kalian itu, aku ngerasa dan melihat dari tebaran ini juga melihat kalian ini sebagai seseorang yang emang stabil gitu, mandiri, dan juga punya kontrol diri serta kesabaran gitu. Mungkin kalian nih orangnya tenang kali ya. Aku ngerasa energi ketika menghadapi suatu masalah tuh kalian tuh orang yang resilient banget, orang yang tangguh gitu. Kayak ada suatu masalah apapun, ada gebrakan hidup apapun tuh kalian bisa menghandle hal itu. Ini yang ngebuat orang ini tuh kagum. Kayak sebenarnya dia juga ada pemikiran, gila ini orang nih kok bisa setangguh itu, kok bisa sekuat itu menghadapi cobaan yang segila itu gitu, menghadapi gebrakan hidup yang segila itu. Aku ngerasa energi kayak gitu ya. Ini kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya, karena ini general reading juga. Aku nggak bisa memetakan satu persatu kondisi hubungan kalian gitu ya. Dan emang kelihatannya tuh kalian nih teguh pendirian juga ya orangnya berprinsip, punya prinsip. Kalau kalian punya hewan, atau kalau kalian melihara hewan gitu, kalian tuh juga orang yang penyayangnya, nggak mesti melihara hewan juga ya. Intinya kalian orang yang penyayang, penyuka hewan kayak gitu. Dia tuh ngerasa kayak ada kagum gitu dari situ gitu ya. Nah tapi memang si orang yang kalian tanyain ini tuh memang saat ini gitu ya lagi menutup diri rapat-rapat. Emang lagi balik lagi ya, lagi ngejaga jarak dulu gitu, lagi pasif, kayak harus mencerna dulu lah kondisi saat ini gitu ya. Karena bingung, nih orang nih jujur aja energi yang aku dapat nih bingung, ngestak, nggak tahu harus ngapain, bingung, nggak tahu harus menyikapi kayak gimana. Tapi kalau dibilang masih mantau, masih mereka masih kepo, mereka masih pengen tahu soal hidup kalian tuh, masih memantau dari jauh tuh, masih gitu. Dan aku juga ngelihat di sini mungkin juga kalian LDR gitu ya, nggak lagi satu kota gitu, nggak lagi dalam lingkungan yang sama gitu.
dan mungkin juga komunikasinya lagi terputus. Yang lagi LDR nih aku ngerasa lagi overthinking, kayak kenapa ya kok dia jaga jarak, kok dia ngejauh, kok dia kayak cuek sih, kok dia kayak nggak perhatian dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin juga ada masalah di pekerjaannya nih orang juga ya, atau mungkin dia lagi ada suatu masalah gitu yang ngebuat dia tuh jadi kayak gini gitu, dan butuh untuk menenangkan energinya dulu, mental rest dulu lah ibaratnya gitu ya. Jadi emang dia juga takut juga gitu ketika dengan kondisi dia yang lagi nggak bagus kayak gini tuh justru malah ngebuat si situasi ini jadi rumit gitu. Jadi dia memilih untuk holding back dulu, nahan diri dulu, nenangin diri dulu gitu ya. Karena emang aku jujur aku ngerasa energi ini berasa banget di aku, kayak capek kayak orang berat banget energinya di aku, jujur banget seberasa itu, berasa berat banget energinya. Sebenarnya ini orang juga kalau yang lagi PDKT gitu ya, atau yang hubungan lagi ngegantung, HTS dan lain sebagainya, nah kalian sesuaikan lah ya dengan kondisi kalian. Sebenarnya dia tuh pengen untuk nge-reach out, pengen maju, pengen adanya komunikasi, pengen adanya kejelasan gitu di kondisi hubungan kalian dengan orang ini. Tapi emang itu masih sifatnya baru keinginan, memang belum ada action gitu ya, baru keinginan. Dan dia juga pengen lebih action juga sebenarnya, pengen lebih deket juga, tapi dia masih ragu dengan kondisi dia yang sekarang. Dia masih bingung juga harus apa gitu. Dia juga karena ada PC, dia juga sebenarnya pengen untuk lebih menunjukkan gitu ya, ada ketertarikan, ada perasaan ke kalian sebenarnya. Tapi balik lagi dia juga ada gengsi juga sebenarnya di sini, kayak malu gitu ya, takut juga kalian gak peka, atau juga takut gak sesuai ekspektasi. Ya gimana sih ya, normalnya orang lah ya, kalau misalkan mau menunjukkan suatu perasaan tuh pasti ada overthinking yang kayak gini. Dan mungkin juga di balik dari diamnya dia ini, dia kan lagi berpikir nih, aku rasa dia memang lagi berpikir gitu. Dan dia juga lagi melihat ke masa depan, lagi memikirkan langkah apa sih yang harus gue ambil nih untuk kalian yang memilih file number 2 gitu ya. Dari orang ini tuh aku ngerasa emang dia lagi butuh waktu sendiri, lagi memikirkan langkah yang terbaiknya apa untuk bisa ngedekatin kalian, atau untuk bisa mengatasi jarak yang ada di antara kalian, atau mungkin kalau dia ada masalah dan lain sebagainya untuk bisa mengikis komunikasi yang sempat terputus dan lain sebagainya gitu ya. Dan emang sebenarnya dari bottom of the deck-nya ini emang dia tuh kepengen banget gitu ya untuk impulsif maju gitu di tengah kalian yang emang lagi kondisinya lagi pasif ini, lagi nggak ada pergerakan ini. Dia pengen banget untuk kayak ya udah kayak tiba-tiba maju aja gitu, nggak mikirin hal-hal lain yang emang lagi dia pikirin gitu ya. Kayak pengen aja kayak energi anak muda yang polos gitu ibaratnya, maju aja tanpa banyak mikir. Itu sebenarnya pengen kayak gitu. Tapi memang dia dikelilingi sama energi udara ini, yang udaranya juga dia lagi pasif juga gitu ya. Jadi emang bentar ya guys ya, emang energi berat banget jujur. Emang ya masih pasif gitu ya, emang dia cuma bisa berisik di kepala dia doang. Aku ngerasa energi itu kayak dia cuma ada di keinginan doang, actionnya nih belum ada. Ini baru keingin doang, baru pengen action, pengen kayak dia tuh sebenarnya greget juga sebenarnya sama kondisi kalian tuh. Dia greget, aku ngerasa energi greget gitu, kayak kok kayaknya gini-gini aja nggak ada kemajuan ya, kok jadi kayak begini gitu. Tapi juga gue kalau mau maju juga gue bingung mau apa, gue harus gimana, gue harus mulai dari mana. Aku ngerasa energi kayak gitu guys. Dan emang kalau disimpulin ya dari pembacaan ini tuh emang perasaan orang yang kalian fokuskan ini, file number 2, emang sebenarnya penuh dengan kekaguman. Dia tahu kalau kalian itu adalah sosok yang emang mereka kagumi, bernilai tinggi, dan emang kuat gitu. Gue ngerasa energi kuat gitu ya. Tapi masalahnya emang dia ini lagi kejebak sama overthinking dia, sama pemikiran dia sendiri yang emang belum tentu kejadian, yang emang cuma ada dalam pikiran dia sendiri ini. Dan dia juga lagi emang lagi capek juga ya secara mental. Mungkin juga ada suatu masalah juga yang terjadi di hidup dia akhir-akhir ini gitu ya. Jadi emang dia memilih untuk menutup diri juga, memilih untuk jaga jarak dulu, memilih untuk menenangkan diri, memulihkan diri dia dulu, energi dia dulu, karena dia takut malah ngebuat hubungan dengan kalian ini jadi makin nambah
nambah hancur lagi, berarti makin berjarak lagi gitu. Dia nggak mau hal itu terjadi. Jadi dia memilih untuk pasif dulu, terus mantau dulu dari jauh, mantau dulu. Intinya dia tetap tahu lah kabar kalian gimana gitu ya, dari sosmed, dari story kalian gitu. Dan emang ada keinginan lah dari orang ini tuh untuk datang ke kalian. Tapi emang untuk saat ini dia harus berdamai dulu sama rasa takutnya dia. Dia harus emang musuhnya dia ini pemikiran dia sendiri gitu ya. Dia harus bisa menaklukkan isi pikirannya dulu. Dia harus bisa berdamai sama rasa takutnya dia dulu untuk bener-bener bisa maju ke kalian. Jadi kalau misalkan menurutku sih, kalian fokus aja ke diri kalian sendiri gitu ya, karena orang kayak gini nggak bisa kalian tungguin juga gitu. Emang permasalahan dia ada sama pemikirannya dia sendiri. Sebenarnya ada mirip-miripnya sama pile number 1, tapi ini lebih gila lagi gitu. Kalau ini nge-stuck, kalau yang pile number 1 kan tadi masalahnya cuma di insecurity-nya ya. Kalau di orang ini sih dia lebih ke takut gitu, takut mau maju gitu, lebih ke nggak tahu, bingung harus mulai dari mana. Dan jadi itu pembacaan untuk kalian ya, pile number 2. Semoga readingannya ini, sorry ada motor lewat. Semoga readingannya ini bisa membantu kalian. Semoga juga resonate juga ya, walaupun ini nggak bisa 100% resonate, tapi aku berharap juga ini bisa dapat membantu kalian apapun itu yang kalian rasakan dan pikirkan tentang orang ini. Ada titik jelasnya, ada apa ya, jadi buat kalian tuh punya insight gitu. Oh ternyata dia ngejauh dari gue ini bukan nggak cinta, bukan emang nggak peduli, tapi memang ini orang nih lagi berjuang dengan dirinya sendiri, berjuang dengan pemikirannya sendiri. Emang musuhnya dia nih pemikiran negatifnya dia sendiri gitu. Dia harus bisa menaklukkan rasa takutnya itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen pembacaan yang lebih detail, yang lebih personal, yang lebih kompleks, kalian bisa menghubungi aku ya. Nanti aku sertakan nomor telepon aku di description box video ini gitu. Itu ada price listnya juga. Kalian kalau misalkan kalian merasa cocok, merasa pengen menggali lebih jauh gitu ya, kalian bisa kontak ke nomor yang aku sertakan nanti di description boxnya. Dan disclaimer juga, aku tidak tidak menerima pertanyaan-pertanyaan terkait penyakit ya. Aku tidak menerima juga pertanyaan-pertanyaan terkait ajal kayak gitu. Aku tidak menerima ilmu-ilmu hitam, aku tidak menerima karena energinya bakal berat banget. Dan juga aku pengen pembacaan-pembacaan yang emang nggak terlalu berat buat aku juga gitu. Oke, see you on the next video guys. Bye bye.